bahwasanya orang yang sabar itu akan mendapatkan pahala tanpa batas, tanpa hisab. Padahal dalam Al-Quran dan hadis disebutkan kebaikan itu dilipatkan 1 sampai 10 sampai 700. Jenengan berbuat kebaikan, Allah lipatkan 1 kali 10 sampai kali 700. Masya Allah ya. Tapi beda dengan pahalanya orang yang sabar. Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Pahala orang yang sabar itu pahalanya tanpa batas. Maka tidak ada kalimat sabar ada batasnya. Itu nggak ada, Pak. Kenapa? Karena pahala orang yang sabar itu pahalanya tidak terhitung, tanpa batas. Kalau kita membatasi sabar itu ada batasnya, berarti kita tidak sabar, ya. Karena Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Pahala orang yang sabar itu pahalanya tanpa batas. Tapi mau diingat Bapak Ibu-ibu, sabar itu bukan pasrah. Sabar itu juga harus ada ikhtiar, mencari jalan keluar. Sebagai Nabi perintahkan pada kita disuruh bersabar, ya, sebagaimana sabarnya ulul asmi mina rasul. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah azizul ghafar. Asyhadu an la ilaha illallah wahidul qahhar wa anna muhammadan nabiyal mukhtar. Assalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa qudwatuna nabiyyina Muhammad ibni Abdillah alladhi qad adal amanah wa nasaha dil ummah wa balagha risalah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah fi sirri wa laniyah kama qala tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha yuhibbul 'abda at-taqiyya al-khafiyya. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan di malam hari ini yang biasanya turun hujan. Alhamdulillah malam hari ini belum turun hujan pula. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melihat mendung, wajah beliau pucat, ya. Wajah beliau takut, sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa wajahmu muram? Wajahmu pucat ketika mendung?" Maka Nabi mengatakan, "Aku ingat saudaraku Nabi Syuaib alaihissalam. Ketika Nabi Syuaib diutus kepada kaum Ad, kaum yang suka mengurangi timbangan, menyembah sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, suka berjudi. Diingatkan nabinya tidak mau. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman dengan turun hawa yang sangat panas. Kemanapun mereka mendinginkan dirinya, mungkin mandi, berendam, tetap hawa panas itu menyakiti mereka, sehingga mereka dibuat sulit karena turun hawa panas. Kemudian kaum Nabi Syuaib ini tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala datangkan mendung yang sangat hitam.
Betapa gembiranya mereka. Mereka mengira mendung itu turun air hujan yang akan mendinginkan tubuhnya. Ketika mereka berlari berkumpul di bawah awan yang gelap itu, ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujan. Tapi yang terjadi adalah petir yang menyambar yang membinasakan mereka semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan di tempat kita, hujan yang membawa barokah. Wa anzalna minas samai ma'an barakah. Allah turunkan dari langit air yang membawa barokah. Salam salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita buka bab yang baru, babus sabr. Bab tentang sabar. Sabar secara lughah, secara bahasa, secara lughatan artinya adalah al-habsu. Artinya adalah menahan, ya. Al-habsu, ya. Memenjarakan dirinya. Para ulama membagi sabar itu menjadi tiga. Yang pertama adalah sabar ketika menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar di dalam menjauhi dosa dan maksiat. Maka sabar dalam menjalankan ketaatan dan sabar dalam menjauhi dosa dan maksiat disebut sabar ikhtiari. Yang ketiga adalah sabar ketika menghadapi ujian dan musibah yang disebut adalah intidhari. Maka saya bertanya, lebih banyak pahala mana antara sabar ketika melaksanakan perintah Allah, sabar ketika menjauhi larangan Allah, menghindari maksiat, menghindari dosa, dengan sabar ketika menghadapi ujian dan musibah? Lebih utama mana, Bapak Ibu-ibu? Ada yang tahu? Pertama, yang lainnya gimana Pak Budi? Oh, ketiga, sabar dalam menghadapi musibah dan cobaan hidup. Karena manusia itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang masing-masing berbeda. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang berbeda-beda. Ada yang diuji dengan anaknya, dengan istrinya, dengan suaminya, dengan pekerjaannya, dengan lingkungannya, dengan saudaranya, dengan mungkin tetangganya, dengan kawannya, dengan mungkin pekerjaan, mungkin dengan maisha dan yang lainnya. Karena orang itu diuji Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang masing-masing. Maka Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ujian yang paling banyak pahalanya adalah ujian yang pertama dan yang kedua. Yang disebut adalah sabar ikhtiari, sabar yang harus ada usahanya. Orang mentaati Allah Subhanahu wa taala ini butuh perjuangan, butuh usaha. Begitu pula menjauhi larangan Allah, menjauhi dosa dan maksiat ini juga butuh apa? Perjuangan, ya. Butuh perjuangan, butuh usaha. Berbeda dengan sabar ketika menghadapi musibah atau menghadapi ujian. Karena mau tidak mau, sabar dan tidak sabar, kita mengalaminya. Ini bagian dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita tidak bersabar, kita mendapatkan dosa. Tapi ketika kita bersabar dalam menghadapi ujian, Allah beri pahala. Bedanya itu ya. Bedanya sabar apa? Tidak pahala itu. Pernah suatu ketika Nabi ini punya anak 7, Pak. 7 itu sekedar banyak, Pak. 7 ya. Putra Nabi itu berapa tuh? 7. 6 dari Khadijah, 1 dari Maria Al-Qibtiyah. Dari Khadijah itu ada Qasim, ya, ada Abdullah, Zainab,
Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Dan yang 5 ini meninggal di zaman Nabi. Ketika Nabi masih hidup, 5-5-nya ini. Fatimah meninggal 6 bulan setelah Nabi wafat. Yang menyaksikan Nabi wafat ya anak beliau ya, Fatimah. Sedangkan anak dari Maria Al-Qibtiyah, hadiah dari Raja Mokukis, Raja Mesir, ketika Nabi berikan surat untuk dakwah pada Islam, memberi dua orang hadiah hamba sahaya. Satu menjadi milik Nabi, namanya Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah ini melahirkan seorang anak yang bernama Ibrahim. Ketika Ibrahim itu meninggal, Nabi menangis. Saya mengatakan innal aina tadma'u wa qalbu yahzanu. Sesungguhnya ketika Nabi tanya, ya Rasulullah, engkau melarang kami untuk meratapi mayit, tapi kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, innal aina tadma'u. Sesungguhnya mata itu mengeluarkan air. Wa qalbu yahzanu. Dan sesungguhnya hati itu bersedih karena berpisah dengan Ibrahim, la mahzunun, membuat aku bersedih. Ini tangisan yang dibolehkan karena fitrah cinta seorang ayah kepada anak, bukan tangisan yang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Jenengan kalau ada saudara keluarga yang meninggal, menangis itu tidak disalahkan. Kalau itu menangis karena fitrah, karena nurani. Seorang ibu kepada anaknya ya, anak kepada orang tuanya, karena menangisi orang yang dia cintai ya, karena nurani, karena fitrah. Yang tidak boleh kan menangis sebagai wujud tidak terima terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ridho kepada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya Nabi juga meneteskan air mata ketika Ibrahim meninggal. Innal aina tatma'u wa qalbu yahzanu. Sesungguhnya mata itu menangis dan hati bersedih karena berpisah dengan Ibrahim, la mahzunun, membuat aku bersedih. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Nawawi rahimahullahu taala menyantumkan ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang ayat itu berkenaan dengan sabar. Yang pertama surat Ali Imran ayat 200. Saya bertanya, Ali Imran itu berapa ayat? Berapa ayat Ali Imran? 200. Berarti ini ayat yang terakhir. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, bersabarlah ya. Amanu sabiru wa sabiru, dan kuatkanlah kesabaran, warabitu, dan berjagalah, sesungguhnya kalian akan mendapatkan keberuntungan. Saya bertanya kepada Bapak, apa makna rabitu, ribat? Ada yang tahu ribat? Nabi mengatakan dalam hadis, ribatun yaumin fi sabilillah khairun minad dunya wa ma 'alaiha. Nih, ada yang tahu, ada hadiah mboten nih, Pak, tentang ribat. Ribat itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Orang yang melaksanakan ribat akan aman dari siksa kubur. Yu'amanu min adabil qabr. Ada yang tahu ribat? Ribat itu berjaga di medan pertempuran yang dikhawatirkan musuh bisa masuk lewat celah itu. Itu berjaga di medan tempur antara hidup dan mati. Maka Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, ya
Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Wahai orang beriman, bersabarlah, kuatkanlah kesabaran. Karena orang yang berjaga di medan perang itu butuh kesabaran. Kenapa Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru? Kuatkanlah kesabaran. Karena musuh kamu juga bersabar menghadapi mungkin ketidaknyamanan, ya, mungkin kekhawatiran yang sama dengan kita, sama-sama jauh keluar keluarga. Maka orang yang ribat itu oleh Allah dikuatkan, suruh sabar dan dikuatkan kesabarannya. Karena ribat itu kan amalan yang sangat menjenuhkan, Pak. Jadi dengan berjaga di perbatasan itu belum tentu musuh itu hari itu datang. Ditunggoni datangnya seminggu lagi, gitu. Mikir jenengan mending di rumah nyambut gawe, dodol soto itu hasil, gitu. Daripada mau tengok-tengok nek kene ora ono hasil, mending mancing, gitu. Padahal itu pahalanya besar, menjaga tanah kaum muslimin dari para penjajah. Nah, ini pahalanya besar. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Semoga nenek moyang kita yang berjuang di jalan Allah ini ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala mendapatkan husnul khotimah. Karena pahala berjaga di medan perang ini pahalanya besar, ya, besar. Ini ayat yang pertama, surat Al-Imran ayat 200. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 155. Walabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Walanabluwannakum, ini adalah lam taukid. Pasti kalian akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah mengatakan wallahi, pasti kalian akan diuji oleh Allah. Karena dalam taukid, ya, wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf. Maka Allah mengatakan pasti kalian akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sedikit rasa takut. Sebagaimana saudara kita yang ada di Palestina diuji Allah dengan rasa takut. Saudara kita yang mungkin berada di bawah gunung berapi, gunung Merapi juga khawatir, ya. Yang ada di pinggir-pinggir pantai juga khawatir terjadi tsunami. Maka Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rasa aman itu mahal. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, barang siapa di pagi hari dalam kondisi aman, maka seakan-akan dia mendapatkan dunia dan seisinya. Maka nikmat aman itu jarang kita syukuri, Pak. Kita akan bersyukur dengan nikmat aman ini ketika kita berada dalam kondisi yang tidak aman. Nah, di medan perang itu kan rasa aman itu kan mahal, ya. Rasa aman. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju', dan Allah Subhanahu wa taala juga akan menguji kalian dengan rasa lapar, dengan kekurangan makanan. Paceklik yang panjang ini, ya, diuji dengan kekurangan apa? Rasa lapar. Bisa karena bencana alam dan yang lainnya, ya, sehingga harga bahan pokok mahal. Wa naqsim minam awal, dan kalian akan diuji dengan sedikitnya harta. Sampai-sampai kita berpikir gaji sebulan dicake ra cukup. Gaji 4 juta nggo bayari anak, nek pondok telu ora nutup mungkin. Ini kan kadang-kadang orang itu kan diuji Allah Subhanahu wa taala dengan sedikit harta. Apalagi perusahaan sandang baru tidak baik-baik saja. PT Sritek terancam apa? Bangkrut. Sampai kemana aja kita dapati para peternak sapi
mandi susu karena susah menjual, karena banyak barang impor ya Pak, Masya Allah. Termasuk susu kambing Pak, kemarin saya ditelepon suruh jualkan susu kambing seminggu 500 liter. Saya telepon saya hubungi ya temen yang punya relasi pabrik yang di Muntilan, jawabannya pabrik sudah mencukupi. Saya telepon yang di Karanganyar, sudah stok melimpah. Bisa ternak, bisa merah susu, rasa kedol lah, mumet nih Pak. Mumet. Maka Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ujian. Belum lagi harga cabai hari ini di bawah 10.000. Pak, di bawah 10.000, kecuali cabai galak ya, yang apa itu? Caplak itu agak lumayan. Paling tidak ya di bawah 30.000. Maka Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diujilah Allah dengan sedikit harta. Wal anfus, diuji dengan jiwa. Maksudnya apa? Dengan meninggalnya orang yang kita cintai. Apalagi dalam kondisi wabah COVID yang kemarin, kita kehilangan orang-orang yang kita cintai. Wasamarat, dengan sedikit buah-buahan. Para ahli tafsir mengatakan seharusnya panen mangga atau mungkin panen buah apa, ternyata gagal panen ya, diuji dengan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, maka kami beri kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Karena semua dari kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah bersumpah, wa nabluwannakum bi syai'in minal khauf, pasti Allah akan uji kalian. Walaupun kita dengan yang satu dengan yang lain ujiannya berbeda-beda. Ada yang diuji dengan penyakit ya, diuji dengan kekurangan harta, diuji oleh istrinya, oleh anaknya dan yang lainnya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-10, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Innama itu kalau belajar nahwu, innama ini adalah adawatul hasr. Hanya saja dibatasi bahwasanya orang yang sabar itu akan mendapatkan pahala tanpa batas, tanpa hisab. Padahal dalam Al-Quran dan hadis disebutkan kebaikan itu dilipatkan 1 sampai 10 sampai 700. Dengan berbuat kebaikan Allah lipatkan 1 kali 10 sampai kali 700. Masya Allah ya. Tapi beda dengan pahalanya orang yang sabar. Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Pahala orang yang sabar itu pahalanya tanpa batas. Maka tidak ada kalimat sabar ada batasnya. Itu nggak ada Pak. Kenapa? Karena pahala orang yang sabar itu pahalanya tidak terhitung, tanpa batas. Kalau kita membatasi sabar itu ada batasnya, berarti kita tidak sabar ya. Karena Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Pahala orang yang sabar itu pahalanya tanpa batas. Tapi perlu diingat Bapak Ibu-ibu, sabar itu bukan pasrah. Sabar itu juga harus ada ikhtiar, mencari jalan keluar. Sebagai Nabi perintahkan pada kita disuruh bersabar ya, sebagaimana sabarnya ulul asmi mina rasul. Wasbir kama sobaro
ulul asmi minal rasul. Wahai manusia, wahai orang beriman, bersabarlah sebagaimana sabarnya para rasul yang mendapatkan gelar ulul asmi, yang memiliki tekad yang kuat. Ada 5 rasul yang mendapatkan gelar ulul asmi. Maka sabar itu bukan pasrah. Sabar itu seperti para rasul yang diberi kemampuan, diberi predikat ulul asmi. Maka sabar itu juga harus ada usaha, harus ada ikhtiar, ya, harus mencari jalan keluar, bukan pasrah. Nek wong pasrah berarti belum sabar. Maka bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-43. Asy-Syura. Walaman sabara wa ghafara inna dzalika liman asmil umur. Dan barang siapa yang bersabar wa ghafara, yang memberikan ampunan, memberikan maaf atas kesalahan orang, inna dzalika liman asmil umur, maka sesungguhnya mereka itu akan mendapatkan pahala yang besar. Yang terakhir, Imam Nawawi menukil ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Allah berfirman, ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Minta tolonglah engkau kepada Allah dengan sabar dan sholat, karena sungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian, kok kita mampu bersabar dan mengerjakan sholat, berarti kita telah menghadirkan Allah Subhanahu wa taala di semua lini kehidupan kita. Tapi kalau orang diuji oleh Allah, tidak mau sabar, tidak mau memperbanyak sholat, ya, maka orang ini tidak akan ditolong oleh Allah, karena dia tidak menghadirkan Allah dalam kehidupannya. Apa janji Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat, janji Allah, innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Ma'a di sini adalah maknanya adalah ma'a, kebersamaan. Ma'iyah, kita mencari ma'iyatullah, Allah bersama kita. Anda lihat Cak Nun sebelum sakit itu punya majelis, namanya majelis apa? Ma'iyah, ya. Ma'iyah itu artinya apa? Ma'iyatullah artinya bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih kalau Allah bersama kita. Selama kita mengerjakan sholat, bersabar, mengharap pahala Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti kita bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Imam Nawawi mengatakan, wal ayatu fi amri sabri wa bayani fathi kasiratun ma'rufah. Sesungguhnya ayat-ayat perintah Allah untuk bersabar dan keterangan keutamaan tentang sabar itu sangat banyak dan sudah diketahui. Maka insya Allah pada kesempatan di malam hari ini kita akan bacakan satu hadis sebagai penutup tentang sabar. Yang lainnya besok lagi, ya. Semoga selesai di malam hari ini. Nabi mengatakan, at-tahuru syatrul iman. At-tahuru, kesucian itu setengah dari iman. Saya bertanya yang di samping Pak Muson, makna at-tahuru syatrul iman, kalau dalam terjemahannya itu terangkan bahwa kebersihan itu separuh dari iman. Yang pas apa Pak? At-tahuru syatrul iman.
Maksudnya apa at-tahuru itu? Itu wudu. Wudu itu setengah iman. Iman itu dalam makna hadis ini adalah sholat. Bahwa wudu itu adalah syarat untuk diterima sholatnya. At-tahuru satul iman. At-tahuru itu artinya wudu. Al-iman itu dalam syarahnya adalah sholat. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Dan mengucapkan kalimat alhamdulillah itu akan memenuhi timbangan. Karena ketika jenengan mengucapkan alhamdulillah dan memaknainya, berarti jenengan telah meyakini Allah di dalam rububiyahnya, bahwa Allah adalah pemilik semesta alam ini. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'a ma baina samawati wal ardh. Membaca subhanallah, maha suci Allah, membaca alhamdulillah, ini akan memenuhi ruang-ruang di antara langit dan bumi. Karena orang bilang subhanallah berarti apa? Dia mensucikan Allah dari semua kekurangan. Ada yang mengatakan Allah itu punya anak, Allah itu punya soibah, punya istri. Kemudian kita katakan subhanallah, maha suci Allah dari itu semua. Maka ucapan subhanallah kalau itu diimani, diresapi, dipahami maknanya, kalimat itu bisa memenuhi ruang-ruang antara langit dan bumi. Maka Nabi pernah mengatakan, barang siapa yang terbangun dari tidurnya, kok belum mampu untuk sholat malam, diganti dengan bacaan subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Ini kalau dalam baca dalam surat Al-Kahfi, ini yang disebut baqiyatus sholihat. Baqiyatus sholihat itu artinya apa? Baqiyatus sholihat adalah amal-amal soleh yang abad. Ya, ini Masya Allah ya. Perbanyak baca subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi luar biasa. Wa sholatu nurun, sholat itu adalah cahaya. Wa shadaqatu burhanun, dan sedekah itu bukti dari iman. Dan Nabi pernah mengatakan, tidak akan menyatu di hati seorang mukmin antara kekikiran dan orang yang sedekah. Sedekah dan kikir itu tidak akan menyatu dalam iman seseorang. Karena bukti keimanan adalah sedekah. Karena orang yang sedekah itu, kecuali yang riak dan sum'ah, orang yang sedekah itu adalah orang yang sudah meyakini bahwa ada balasan nanti di hari kiamat. Berarti orang yang sedekah itu sudah percaya terhadap hari kiamat. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya memuliakan tamu. Memuliakan tamu itu butuh duit, betul Pak? Berarti orang yang sedekah itu percaya terhadap hari akhir. Maka betul sedekah itu bukti dari iman, karena balasannya nanti di akhirat. Wa sabru diaun, dan sabar adalah sinar. Ini yang saya tanyakan pada jamaah yang hadir. Apa bedanya antara nur dan dia? Padahal artinya sama-sama cahaya. Saya sakit jawab nih nggih, insyaallah ini hadiahnya lumayan, gitu. Awak bedanya apa? Quran mengatakan, dalam Al-Quran disebutkan wasamsud dia'a wal qamara nuran. Allah sebutkan matahari itu dia bersinar, sedangkan bulan itu bercahaya. Ini luar biasa mukjizat Quran, Pak. Ada yang tahu apa bedanya dia dan nur? Kalau bahasa Indonesia terjemah ya artinya sama ya, bercahaya. Tapi beda dalam bahasa Arab.
Quran juga mengatakan beda. Wa samsudiya'a wal qamaru nur. Dia itu adalah cahaya matahari, Pak. Kalau bulan itu kan ya kena pantulan cahaya matahari ya. Maksudnya apa? Kenapa Allah mengatakan as-sabru dia? Sabar itu adalah cahaya. Yang namanya cahaya matahari itu kalau kena kulit kita jam 12 siang pas kemarau, pasti kita akan mengalami sakit. Sebenarnya jenengan di Saudi ketika musim panas di atas 50 derajat, pasti jenengan akan merasakan apa? Sakit, perih dan pedih. Begitu pula orang yang sabar. Orang yang sabar itu menanggung kepedihan, menanggung rasa sakit, menanggung rasa lelah, rasa capek. Tapi wasobru dia. Sabar itu adalah cahaya, ya, sinar. Tapi Allah mengatakan as-sholatu nur. Kalau sholat itu adalah cahaya. Semakin jenengan banyak sholat, banyak ibadah sholat, baik memperbanyak sholat sunnah, berarti jenengan memperbanyak cahaya. Padahal jenengan di dunia ini, saya dan jenengan itu butuh cahaya. Sebagaimana jenengan berdoa ketika mau sholat subuh, apa doanya? Allahumma ja'alni fi qalbi nuron wa fi lisani nuron. Ya Allah, jadikan di hatiku cahaya, di lisanku cahaya, di tanganku cahaya, ya, di kakiku cahaya, di depanku cahaya, ya, di sampingku cahaya, di belakang cahaya. Kita minta kepada Allah cahaya, penerang. Sama ketika jenengan nanti di alam kubur, ada yang bisa bayangkan, alam kubur itu gelap, alam kubur itu peteng. Jenengan bayangkan di alam kubur, pasti jenengan akan butuh yang namanya cahaya. Apalagi orang yang ada di kubur ketika sudah dimakamkan, dia mendengar jejak kaki yang orang-orang yang meninggalkannya. Semakin pedih sendiri. Istri nek jek nom ya mungkin nikah meneh, loh. Nggak mungkin nemenin jenengan di alam kubur. Jenengan butuh cahaya. Maka jenengan rekoso hari ini sholat, memperbanyak ibadah sholat ini, bagian kita minta cahaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menerangi kita di dunia, yang menerangi kita di alam barzah, yang menerangi kita mungkin nanti di hari-hari yang gelap. Masya Allah, kita butuh apa? Cahaya. Maka saya katakan sabar itu dia, karena sabar itu beda dengan nur. Sabar itu butuh mungkin ekstra karena dia mengalami kesakitan, kepedihan, ya, nelongso, susah dan yang lainnya. Ini sabar itu dia, Pak Ustaz, ya. Sabar apa? Dia itu apa? Cahaya matahari. Jadi cahaya matahari itu kan panas, Pak. Saya enggak kuat ya dilepas. Ya. Namanya sabar itu dia sinar. Maka harus sabar, ya. Wong urip di dunia itu sabar. Karena urip di dunia cuma 6 menit. Maka mari kita bersabar, ya. Wal Qur'anu hujjatun laka aw alaika. Quran itu nanti di hari kiamat akan menjadi hujahmu untuk membelamu. Bagi yang membacanya, mengamalkannya, ya, itu akan dibela oleh Al-Quran. Aw alaika, tapi nanti Al-Quran juga akan menjadi penuntutmu di hari kiamat. Kalau kita menyia-nyiakan, ya, kalau kita mungkin tidak mengamalkan isi Al-Quran. Jadi Quran itu bisa menjadi penolong kita, yang membela kita nanti menjadi apa? Iqra'ul Quran fa'inu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an, menjadi yang memberi syafaat. Tapi bisa jadi Quran juga akan menuntut kita ketika kita pernah mengilmuinya tapi kita tidak mengamalkan. Yang terakhir saya mengatakan kulun nasu yaghdu fabayi'un nafsahu famu'tikuha aw mubikuha. Kulun nas, setiap manusia itu yaghdu, berpagi-pagi.
Fabayi'u nafsahu, ada dalam paginya itu dia membebaskan dirinya. Famu'tikuha, amubikuha, atau yang membinasa, atau di pagi hari itu ada yang membinasakan dirinya. Ada mungkin habis subuh bangun dimulai dengan dia berzikir kepada Allah, kemudian sholat subuh, kemudian zikir pagi, dilanjutkan baca Quran. Berarti apa? Dia itu berpagi-pagi untuk memerdekakan dirinya dari api neraka. Tapi ada juga yang pagi harinya itu dia membinasakan dirinya. Habis subuh sudah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, angkat olahraga, goes, jalan-jalan untuk menjaga kesehatan, tapi tidak sholat subuh. Iya itu betul Pak. Kesehatan jiwanya dia jaga setengah mati, tapi kesehatan rohaninya yang bisa menyelamatkan dia dari akhirat dia tidak jaga. Ada Pak, berpagi-pagi goes, subuhan orang mangkat tidak sholat subuh. Nah ini berat nih ya, berat. Maka Bapak Ibu-ibu, kita semua ini jual beli dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima jual beli kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala beratkan timbangan kita, dan semoga Allah menutup amal ini dengan kebaikan, dengan husnul khotimah. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan karena sudah masuk waktu. Kalau ada kekurangan saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhiru da'wana aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.